Selama di hutan disebutkan, ia selalu ditemani oleh 3 orang ketika matahari sudah terbenam. Yang satu memijat kakinya, yang satu memijat pundaknya, dan yang satu lagi berbagi rokok dengannya. Seperti itulah yang dialami oleh Selvanus, entah halusinasi atau bukan. Tapi di tengah kesadarannya yang mulai hilang, ia terus berusaha untuk mencari jalan keluar. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini dalam segmen Darah Itu Merah Jenderal, di mana setiap Sabtunya ini kita bakal ngebahas tragedi-tragedi, sejarah-sejarah, dan the untold story yang pernah terjadi. Ini hari Sabtu kan? Nah, pada kali ini gue tuh pengen banget ya ngangkat cerita ini karena emang menurut gue itu ceritanya sangat luar biasa. Di mana ada seorang prajurit Kopassus yang ketika membela negaranya, beliau itu sempat tersesat selama 18 hari di hutan Papua. Kopassus atau Komando Pasukan Khusus merupakan pasukan elit Tentara Nasional Indonesia, berjuluk Korps Baret Merah dan memiliki moto lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Prajuritnya sendiri ya tentunya memiliki teknik-teknik khusus dan mahir di berbagai medan area seperti di udara, laut maupun di darat. Jadi ya sepak terjangnya ini udah nggak diraguin lagi karena kan emang Kopassus ini udah dikenal secara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, tapi nih nggak jarang tuh beredar kisah-kisah prajurit Kopassus ketika membela negaranya. Salah satunya yang sempat viral belakangan ini yaitu kisah Selvanus yang sempat tersesat di hutan Papua. Saat itu, Selvanus ditempatkan sebagai komandan di pos Timika, yang memang keberadaannya itu sangat rawan dengan pentolan OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Pentolannya sendiri pada saat itu adalah Kelly Kwalik dan juga Tadeus Yogi. Nah, karena kerawanan itulah makanya Selvanus dapat perintah dari Pangdam buat gerbek aja lah nih markas OPM yang kira-kira saat itu jaraknya sekitar 6 hari kalau jalan kaki dari pos Timika. Singkat cerita, berangkatlah tuh tim tersebut. Nah, kalau tanggalnya sendiri gue kurang tahu tanggal berapa, tapi yang jelas pada bulan Oktober yang memang merupakan musim hujan. Ada sekitar 10 prajurit terpilih yang akan melakukan operasi. Nah, mereka-mereka yang dipilih inilah dianggap sanggup memikul misi yang sangat berat. Medan yang dilewati pun beragam, mulai dari wilayah berbatu, area dengan genangan air, dan arus sungai yang sangat deras. Termasuk tantangannya ya dari OPM atau Organisasi Papua Merdeka itu sendiri. Singkat cerita, jalanlah tuh terus mereka. Nah, mereka ini berhasil melewati hambatan-hambatan. Sampailah di hari kelima, di mana kejadian ini terjadi. Selvanus dan lainnya bertemu dengan sungai yang mana arusnya itu memang sangat deras. Nah, mereka berencana untuk menyeberangi tuh sungai tersebut menggunakan tali. Tapi sayangnya pada proses penyeberangan tersebut ada seorang prajurit yang udah berpangkat kopral nih malah hanyut masuk ke pusaran air.
Karena melihat ada seorang prajuritnya yang hanyut, sang komandan pun langsung menyelam dong buat menolongnya. Tapi saking derasnya arus saat itu malah membuat sang komandan jadi juga ikutan hanyut. Tapi walau dalam keadaan terombang-ambing itulah, Silvanus masih terus mencari prajuritnya itu. Terus mencari tuh Silvanus, tapi ternyata ujung dari arus sungai itu malah adalah air terjun. Ya mau nggak mau, daripada jatuh ke air terjun, saat itu Silvanus pun harus menepi. Sang komandan pun akhirnya menepi di tengah hutan Papua yang saat itu berada di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Saat itu kondisi Silvanus ini udah basah kuyup, ditambah lagi sepatunya itu malah hanyut terseret arus sungai. Ditambah lagi pada saat itu dia tuh sama sekali nggak bawa perlengkapan dan juga bekal ya, karena emang udah ikut hanyut juga. Dan pada saat itu kondisi cuaca pun sangat dingin. Bisa kalian bayangin mengalami hal-hal kayak gini tuh di atas ketinggian yang diperkirakan sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut. Kira-kira kalau kalian ada di posisi Silvanus, apa yang kalian lakukan? Oh ya, jadi buat kalian yang nanya gimana bang nasib dari prajurit Kopassus yang lain. Nah ternyata 5 prajurit Kopassus itu pada saat itu sudah berhasil menyeberangi sungai. Sementara 3 orang lainnya masih belum. Nah Silvanus ini hanyut bersama 1 orang prajuritnya. Kita lanjut. Nah Silvanus pada saat itu masih terus optimis ya. Kayaknya dia bakal nih nemuin anak buahnya. Makanya dia terus masuk tuh ke hutan buat nyari anak buahnya. Tanpa terasa, ternyata ini udah hari keempat dia masuk ke hutan tanpa bekal. Silvanus terus berusaha bertahan hidup. Ia coba tuh makan akar tanaman dan daun-daun yang nggak beracun sebagaimana dia pelajarin sewaktu pendidikan dan juga pelatihan. Ia juga nggak berputus asa, walau tanpa sepatu dia terus mencari prajurit tersebut. Tapi sayang, semakin jauh pencarian, malah semakin susah buat dia cari jalan kembali. Sehingga ya mau nggak mau, Silvanus harus menyusun ulang rencananya, yaitu dia sekarang harus nyari arah menuju Timika dan melapor kepada komandannya. Barulah di situ dia akan meminta rekomendasi untuk melakukan pencarian. Setelah kejadian ini, Silvanus masih terus tuh berusaha bertahan hidup dan tentunya mencari jalan keluar. Hingga akhirnya tibalah di hari ke-6, Silvanus terpisah dari rombongannya. Saat itu, Silvanus mulai mengalami pengalaman-pengalaman di luar akal sehat. Disebutkan ia telah dapat melihat alam lain. Ia mulai mengobrol dan berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Silvanus juga mendengar ada suara kayak ramai-ramai di kampung gitu, dan juga ada masjid, serta suara orang di gereja saat itu. Selama di hutan disebutkan, ia selalu ditemani oleh 3 orang ketika matahari sudah terbenam. Yang satu memijat kakinya, yang satu memijat pundaknya, dan yang satu lagi berbagi rokok dengannya. Seperti itulah yang dialami oleh Silvanus, entah halusinasi atau bukan. Tapi di tengah kesadarannya yang mulai hilang, ia terus berusaha untuk mencari jalan keluar. Sang komandan terus berjalan, tapi tampaknya kondisi Silvanus ini mulai menurun. Karena dia udah nggak tahu tuh ini hari keberapa dia tersesat dan telah berpisah dengan yang lainnya. Jalanlah tuh Silvanus sendirian, menyusuri hutan Papua yang emang luas banget, tanpa peralatan karena emang telah hanyut. Hingga akhirnya ia melihat kayak ada sebuah sungai gitu. Nah, walaupun dalam kondisi yang udah tersesat berhari-hari, ia masih mampu melewati sungai dengan lebar sekitar 200 meter. Menurut gue ini gokil banget sih ketahanan mental sama ketahanan fisiknya. Gimana kalau menurut kalian? Nah, sekitar jam 12 siang setelah dia berhasil melewati sungai tersebut. Karena emang udah capek dan lelah, dia pun istirahat hingga tertidur. Ajaibnya pada saat ini, dia berhasil ditemukan oleh orang lain saat tertidur. Menurut wakil komandan satuan tugas, Silvanus tiba di Timika hanya tinggal tulang berbalut kulit. Matanya terus berputar-putar liar seperti penari kecak.
Dan telapak kakinya penuh dengan potongan kayu. Bisa kalian bayangin nggak? Ada kaki nih tertancap potongan kayu yang kecil aja udah sakit. Apalagi kakinya ini tertancap beberapa potongan kayu. Jadi guys, kayunya itu bukan serpihan kayu, melainkan kayu yang cukup besar. Bisa kalian bayangin kan sakitnya seperti apa? 4 orang dokter dari Freeport langsung diturunkan buat memeriksa keadaan Selvanus. Hingga akhirnya dokter yang memeriksa itu menyatakan ia telah bebas dari penyakit malaria dan juga cacing tambang. Nah, khusus cacing tambang kan takutnya itu telah terjadi infeksi ya, dari cacing yang masuk ke dalam tubuh lalu berkembang biak. Untungnya Selvanus tidak mengalami hal tersebut. Setelah dinyatakan sembuh, Selvanus pun diundang ke Jayapura tuh untuk makan-makan bersama Danjen, Pangdam, dan staf-stafnya. Anehnya, makanan di meja pada saat itu habis semua oleh Selvanus. Yang lain pun keheranan melihat Selvanus yang sambil makan, bercerita, dan juga terus tertawa. Jadi guys, gue dulu itu pernah ikut wajib militer selama 4 hari. Nah, ketika gue udah selesai wajib militer tuh, rasanya ya, gue makan mie aja tuh di warung kopi atau warkop. Rasanya tuh lahap banget, nikmat, dan kayak bersyukur banget ya. Beda sama hari-hari sebelumnya tuh ketika gue belum ikut wajib militer. Alasannya ya gue nggak usah ngasih tahu kenapa, yang udah pernah ikut wajib militer pasti tahu. Kita lanjut. Nah, Selvanus saat itu juga menceritakan kisah hidupnya ketika bertahan di hutan. Di mana ternyata dia itu tidak sendirian, melainkan ada yang menemani, yaitu makhluk dari dunia lain. Entah itu 3 makhluk halus yang dimaksud atau bukan. Nah, di situ juga lagi-lagi Selvanus bercerita sambil tertawa. Setelah kejadian itu, Selvanus dibawa ke orang yang mengerti hal-hal gaib lah. Nah, orang tersebut mengatakan kalau masih ada makhluk yang mengikuti Selvanus sampai dengan saat itu. Setelahnya, ia dimandikan jam 12 malam dengan air bunga. Nah, setelah selesai dimandikan inilah, Selvanus mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat orang kebingungan. Loh, kok saya bisa ada di Jayapura? Begitulah cerita Selvanus yang berhasil selamat setelah sempat hilang belasan hari di hutan Papua. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa banget ya, di mana ada seorang prajurit Kopassus yang sempat tersesat sendirian selama belasan hari di hutan Papua. Banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil nih dari cerita ini, di mana seenggaknya kalau misalnya kita suka petualangan pergi ke hutan-hutan atau ke gunung-gunung nih, seenggaknya tuh kita belajar dikit-dikit lah. Kira-kira makanan di alam apa aja sih yang bisa dimakan ketika darurat? Seperti yang dialami oleh Selvanus ini. Nah, kalau menurut gue juga kayaknya sekarang perlu deh wajib militer buat generasi muda. Kenapa? Ya biar kalian jadi lebih disiplin, terus juga ada pengetahuannya dikit-dikit lah mengenai militer. Jaga-jaga kalau negara dalam kondisi darurat. Gimana? Setuju nggak kalian? Komen aja di bawah. Gue rasa cukup demikian episode Darah Itu Merah Jenderal pada kali ini. Kalau misalnya gue ada kesalahan atau kalian pengen nambahin, bisa banget. Tinggal komen aja di bawah. Gue Fajar Aditya, Darah Itu Merah Jenderal, undur diri. Ciao!